Pada saat ini, guntur terdengar. Guntur meraung seperti naga yang marah. Dan suara keras yang memekakkan telinga terdengar. Seberkas cahaya tebal di thundercloud melesat ke arah Xiao Yan dan menangkap Xiao Yan. Guntur melanda, kaisar merampok. Tiba-tiba, Xiao Yan menambahkan penggaris raksasa fuchsia. Dan nyala api fuchsia yang naik di atasnya memantulkan ruang di sekitar tubuh Xiao Yan di bawah awan guntur yang menutupi matahari. Setelah mengkonsumsi Star Purple Flame, nyala api yang melekat pada penguasa api langit kuno tidak lagi berwarna biru keabu-abuan, tetapi telah menjadi ungu merah. Penguasa besar melambai di tangan Xiao Yan, dan tembakan Huang Leimu yang ditembak jatuh dari pilar cahaya adalah tembakan. Bentak, setan guntur kuning bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menghilang seperti awan. Asap, sangat kuat, hancurkan Demon guntur kuning dengan satu kaki. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi terlihat stagnan. Tapi sebelum semua orang pulih dari ketakutan, Xuan Lei Demon telah mengikuti. Bentak, tanpa menunggu Xuan Lei Mo berdiri di depannya, Xiao Yan menembaknya lagi. Dan Xuan Lei Mo langsung runtuh seperti awan asap. Kaki lain, orang-orang bahkan lebih terkejut. Dalam kengerian semua orang, monster ranjau darat yang lebih kuat telah jatuh dari langit. Bentak, hanya satu kaki jauhnya, Xiao Yan dihancurkan oleh Xiao Yan seperti Huang Lei dan Xuan Lei. Semua orang masih shock. Tian Lei Mo menghilang di bawah kaki Xiao Yan. Tetapi dalam 10 napas, 4 monster guntur di langit, bumi, dan bumi benar-benar hancur. Dan sinar cahaya yang besar langsung hancur dan menghilang di udara. Seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Kerumunan kemudian bangun untuk Tuhan. Xiao Li, yang belum pernah melihat Kaisar Bintang 6, tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bagaimana perasaanku bermain Kaisar Bintang 6? Ini seperti bermain, Xiao. Apakah begitu mudah ketika kamu menghabiskan Kaisar Bintang 6? Mata Xiao Zhan menyipit. Xiao Shao, dia bukan manusia. Xiao Zhan dan yang lainnya sudah lama tidak bertengkar dengan Xiao Yan. Mereka belum tahu. 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan setinggi 777 kaki begitu kuat. Tapi itu berisi kekuatan 777 kaki. Meledak, saat Nan Erming ingin menyisipkan kalimat, awan guntur berkedut dari langit. Ribuan guntur datang. Kekuatan yang tampaknya menghancurkan langit meresap di udara. Dan guntur yang menggelegar itu seperti kuda yang berlari kencang. Xiao Yan berdiri di udara dengan tenang di udara, seolah-olah di matanya. Ribuan iblis guntur yang lebih kuat dari iblis guntur tidak berbeda dengan 4 iblis guntur di dunia sebelumnya. Klik, petir tiba-tiba menyambar di thundercloud dan guntur pecah. Xiao Yan mengangkat matanya dan tiba-tiba melambaikan kakinya. Sebelum guntur menghantam Xiao Yan, dia menghilang tanpa suara. Petir hilang. Bayangan ungu yang mengalami malapetaka Kaisar Bintang 6 melebarkan matanya. Dia ingat perampokan Kaisar Bintang 6. Tetapi butuh beberapa keterampilan tempur untuk menghancurkan perampokan guntur pertama. King Haoran tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, aku terlalu kuat. Saya tidak tahu apakah penghancuran satu kaki Xiao Yan dari petir pertama membuat Tianwei marah.
dan petir kedua tidak mengikuti. Lei Yun berjatuhan dengan keras, dan suara guntur lebih kuat dari suara tekanan tanpa akhir, yang tampaknya menghasilkan guntur yang lebih menggelegar. Benar saja, guntur kedua hampir 3 kali lebih tebal dari yang pertama, dan kekuatannya jauh lebih besar, seperti pedang raksasa yang patah. Badai keduanya bahkan lebih tebal dari yang ketiga Muer. King Haoran sedikit mengernyit, namun dalam ketegangan semua orang, Xiao Yan masih melambaikan tangan. Hanya satu kaki, thunder kedua putus. Kali ini, Tianwei benar-benar tampak terprovokasi. Guntur ketiga langsung jatuh, diikuti guntur keempat, kelima, dan keenam. 4 guruh berturut-turut mengikuti. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru King Muer. Xiao Sao hati-hati. Zenni juga berseru dengan cemas. Ketika semua orang menyebutkan tenggorokan mereka, Xiao Yan di udara berteriak. 1000 kaki tanpa bayangan, melambaikan penggaris besar di tangannya, dan bip 4 suara. Melihat perampokan guntur ketiga, kepunahan. Perampokan guntur keempat, kepunahan. Perampokan guntur kelima, kepunahan. Perampokan guntur keenam, kepunahan. Awan tebal seperti tinta tiba-tiba tersebar seperti setetes tinta ke dalam kolam air jernih yang besar. Energi langit dan bumi mengalir dari Xiao Yan ke segala arah, memunculkan lapisan riak yang terlihat dengan mata telanjang di udara, langsung mengelilingi Xiao Yan. Di ruang latihan, Xiao Yan yang jatuh merasakan dendam yang melonjak di tubuhnya, dan kegembiraan memenuhi wajahnya. Flame of marah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Awal dari 6 bintang. Sepertinya dekat dengan bagian tengah bintang 6. Lumayan. Saatnya untuk meningkatkan 8 tiang. Kali ini kamu bisa tingkatkan 2 tingkat. Begitu dia melangkah ke aula, Xiao Zhan meletakkan tangannya di bahunya. Dan suara bercanda Nan Erming terdengar di telinganya. Xiao Zhan, apakah kamu merasa sangat menyesal sekarang? Xiao tidak dikenal, jadi dia berbalik dan bertanya, apa yang kamu sesali? Nan Erming mengingatkan, Xiao Sao memintamu untuk bersaing dengannya sebelum mundur. Kamu mengatakan bahwa kamu takut dilecehkan. Apakah kamu berani? Apakah kamu lupa apa yang perlu disesali? Xiao masih belum diketahui. Awalnya, jika kamu mencoba dengan Xiao Sao masih di tengah bintang 5. Mungkin kamu bisa bertahan lama, mungkin kamu tidak akan kalah. Sekarang Xiao Sao menerobos ke 6 bintang. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menguji dengan Xiao Sao. Tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan. Petik 2. Memerangi perang tsunami dan membuatnya tidak nyaman dan tertekan selalu menjadi hal yang paling bersedia dilakukan oleh Nan Erming. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini hari ini? Benar saja, Xiao Zhan menunjukkan jejak penyesalan di matanya. Tetapi dia segera menyadari niat Nan Erming, berpura-pura tertawa dengan acuh tak acuh. Saya lebih suka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Xiao Sao dalam hidup saya. Maka itu berarti Xiao Sao kuat. Saya terlalu senang terlambat, mengapa saya harus menyesalinya? Tiba-tiba saya merasa bahwa saya tidak terlalu bijaksana untuk membandingkan dengan Xiao Sao. Di awal, haha. Petik 2. Semua orang mendengarkan dan tertawa. Zi Ying dan Badai menyipitkan mata ke arah Nan Erming.
Matanya jelas menertawakan pukulan Nan Erming. Tanpa diduga, Xiao Zhan begitu tidak di jalan. Nan Erming memalingkan matanya dan menghela nafas tanpa menyerah. Kehilangan jenius tak tertandingi yang terakhir dan sesat, dan jika saya akan menyesalinya seumur hidup. Mata Xiao Zhan sedikit menyipit, tetapi dia masih tidak bisa mengikuti jalan Nan Erming. Dan menyarankan dengan licik, kalau tidak, tunggu Xiao Zhao keluar, kamu, aku. Ditambah bayangan ungu, kita bertiga mencari Xiao Wan kurang percobaan. Memanggil Xiao Zhao 1-3, ini. Nan Erming membeku. Xiao Zhan tertawa, dan menyerang balik, apakah tidak apa-apa? Jika kamu 3 lawan 1, aku bisa menolak untuk sementara waktu, tetapi kamu dalam bahaya. Sama seperti tubuhmu, begitu. Sekarang Xiao Zhao hanya takut dari satu penguasa. Kamu bisa mengalami cedera serius. Pikiran Nan Erming melintas sesaat ketika Xiao Yan menghancurkan perampokan guntur bintang 6. Hanya 1 kaki yang lalu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia akan menertawakan kekuatan Xiao Xiao. King Muer terkejut dan bertanya pada Nan Erming, dia pembohong yang hebat? Kalian bertiga tidak bisa mengalahkannya? Nan Erming tampak sedih, dan Xiao Xiao mengangguk agak tertekan. King Muer menjadi bersemangat dan berteriak, ditambah aku, ditambah aku. Kita berempat menentangnya. Xiao Zhan, mata Nan Erming berbinar, tapi kemudian dia mengerutkan kening. Memikirkan kemudahan Xiao Yandu dengan Kaisar Bintang 6, ekspresinya memudar. Ketika King Muer melihat mereka berdua, dia bahkan lebih terkejut. Bukankah kita semua berempat? Xiao Zhan berkata, kamu baru saja melihat Kaisar Bintang 6 Xiao Zhao. Dengan kekuatan tempurnya yang mesum, kita hanya berada di tengah-tengah Bintang 6. Bahkan jika 4-1, aku khawatir dia akan disalahgunakan. Petik 2. Ah, tidak. King Muer tidak percaya. Ziying berjalan ke arah King Muer dan berkata, terlepas dari kekuatan supernya, keterampilan bertarungnya tidak sebanding dengan kami. Kamu belum pergi keluar dengan Xiao Zhao untuk mengalaminya. Aku tidak tahu seberapa kuat Xiao Zhao, keterampilan bertarungnya adalah. Belum lagi dia masih memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Ketika dia kurang dari 4 bintang, dia bisa bermain Warcraft bintang 6 bersama kami dengan bintang 5. Setelah kami kembali, kami semua tentang Xiao, keterampilan bertarung dan ketangguhan Zhao. Saya mengagumi mereka tanpa henti dan merasa bahwa saya telah belajar banyak dari Xiao Zhao. Petik 2. Kenapa kamu berdiri, duduk dan bicara pelan-pelan? King Haoran menepuk King Muer dengan mulut terbuka dan tersenyum pada semua orang. Kerumunan mengambil tempat duduk mereka satu persatu, dan King Haoran terus berkata, saya belum pernah melihat Xiao Yan bersaudara berkelahi. Tetapi pada akhir periode bintang 4, dia mampu membunuh beberapa pejuang bintang 5 dalam semangat keluarga monster di Dizu, dan kemudian di Liga Bayangan dan semua lawan terbunuh dalam pengejaran istana, dan kemudian dia memenangkan tempat pertama dalam pertumpahan darah. Saya pikir keterampilan bertarungnya pasti sangat bagus. Petik 2. Setelah jeda, King Haoran menghela nafas, pikirkan juga. Di benua di mana sumber kaisar benar-benar habis, dia bisa menjadi seorang kaisar.
dan keluarganya lemah. Penderitaan dan bahaya yang dia alami berada di luar jangkauan kita. Imajinasi mungkin tidak kuat. Bagaimana mungkin pengalaman pertempurannya tidak kaya? Petik 2. Kemudian dia memandang King Muer dan berkata, "Muer, jangan remehkan keterampilan bertarung dan pengalaman bertarung. Itu juga bagian dari kekuatan. Ambil Zhen Jian dan Nulong, misalnya. Meskipun Zhen Jian memiliki bakat untuk mengembangkan bakat yang tiada taranya, namun, di bawah perlindungan keluarga Zhen, dia hampir tidak mengalami bahaya hidup dan mati. Keterampilan dan pengalaman bertarungnya jauh lebih buruk daripada naga pemarah yang bertarung dengan Warcraft sepanjang hari di hutan besar. Meskipun mereka berdua adalah jenius yang tak tertandingi, Zhen Jian keterampilan bertarungnya lebih tinggi daripada Nulong. Tetapi saya berani mengatakan bahwa jika mereka ingin menentukan dalam pertempuran, Zhen Jian yang akan mati." Petik 2. Semua orang mengangguk. Zhen Ni setuju, Kaisar Iblis benar. Alasan mengapa Cao Cao bisa melewati barisan dan membunuh pembunuh puncak bintang 5 dari Liga Bayangan di akhir periode bintang 4, tentu saja karena kejeniusannya, keterampilan bertarung tingkat lanjut, dan api langit. Kekuatan jiwanya kuat, tetapi juga banyak hubungannya dengan pengalaman tempur dan keterampilan bertarungnya yang kaya. Xiao Xiao adalah tengah dari 6 bintang, Muer dan Ziying. Nan Erming adalah 6 bintang awal. Tidak satu pun dari mereka 6 pada tahap akhir bintang. 4 pertempuran mereka sekarang adalah Xiao Cao di periode awal bintang 6. Saya khawatir mereka bukan lawan Xiao Cao. Petik 2. Le Xiaolong mendengarkan, tampak berpikir, dan tiba-tiba bertanya, "Anda berkata, jika menurut analisis kami sebelumnya, Liga Bayangan mengeluarkan perintah pembunuhan 2 tingkat, mengirim terlambat 6 bintang dan 2 bintang 6 jangka menengah pembunuh membunuh Xiao Cao. Apa yang akan terjadi? Jelas, dihancurkan oleh Xiao Cao." Nan Erming menjawab sambil tersenyum tanpa berpikir. King Haoran, Zhen Ni, Xiao Zhan, Ziying, Storm, King Muer, dan Xiao Yao semuanya setuju untuk mengangguk. Karena Xiao Li, Xiao Long, dan Xiao Qi masih lemah. Mereka tidak tahu kekuatan dari Kaisar Petarung berpangkat tinggi, jadi mereka tetap diam. Tetapi ekspresi mereka setuju dengan kata-kata Nan Erming. Xiao Yan juga memberi mereka kepercayaan diri. Jika itu adalah urutan misterius 3 tingkat, apa puncak dari bintang 6? Nah, tambahkan 2 istilah menengah bintang 6 lagi. Le Xiaolong bertanya lagi. Juga dihancurkan oleh pembohong kecil. Kali ini, King Muer berkata tanpa berpikir. Zhen Ni, Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying, Storm, dan Xiao Yao semuanya setuju untuk mengangguk. Hanya King Haoran yang menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Oh, semua orang bertanya-tanya. King Muer sedikit tidak puas, mengatakan, "Kamu baru saja mengatakan bahwa pembohong kecil itu mengerikan." Ketika pembohong kecil itu 4 bintang kemudian, dia dapat membunuh Liga Bayangan dengan puncak bintang 5. Kesenjangan antara bintang 4 dan bintang 5 begitu besar sehingga pembohong kecil bisa menyeberang lebih dari 1 pembunuh. Dia sekarang 6 bintang. Apa susahnya membunuh puncak 6 bintang? Petik 2. King Haoran tersenyum dan menjelaskan.
Seharusnya Xiao Yan yang memanfaatkan keterampilan bertarung. Dan dia juga mengatakan bahwa dia menang sangat beruntung saat itu, hampir seumur hidup. Karena itu, King Haoran memandang Xiao Zhan dan yang lainnya dan berkata, "Pikirkan tentang keterampilan bertarung seperti apa yang Anda gunakan saat melawan Kaisar. Petarung bintang 5, bukan?" Benar, mereka level rendah dan level menengah, dan lebih sedikit maju namun petarung bintang 6 berbeda, setidaknya mereka adalah petarung tingkat tinggi puncak bintang. 6 pejuang sebagian besar adalah keterampilan tempur utama tingkat dunia, dan beberapa bahkan tingkat dunia. Keterampilan bertarung menengah. Keunggulan Xiao Yan dalam keterampilan bertarung tidak begitu jelas. Petik 2. Dia mengangguk setelah melihat Xiao Del. Dia menoleh ke King Muer dan berkata, "Jika itu adalah puncak rata-rata 6 bintang, Xiao Yan mungkin dapat menghadapinya. Tetapi pembunuh aliansi bayangan membunuh sebagai sebuah profesi. Dan keterampilan bertarung semuanya adalah keterampilan membunuh. Pengalaman tempur juga harus sangat kaya, jadi menurut saya tidak." Petik 2. King Muer tercengang, dan setelah dia menyesap, dia bersukacita dan berkata, "Untungnya pembohong kecil itu telah menembus 6 bintang. Kalau tidak, itu benar-benar berbahaya." Le Shaolong tampak sedikit bermartabat, dan berkata, "Jadi, jika Xiao Shao bertemu musuh dengan Kaisar Bintang 7, bukankah dia beruntung?" "Yah, sama sekali tidak ada." King Haoran, yang merupakan Kaisar pertarungan Bintang 7, mengangguk, dan kemudian tersenyum. "Shaolong, tidakkah kamu berharap Xiao Yan memenangkan Kaisar pertarungan Bintang 7 sekarang?" Le Shaolong menyembunyikan ekspresi kecemasan dan tertawa. "Tidak. Saya hanya bertanya dengan santai. Alasan utamanya adalah Xiao Shao sangat kesal dengan bencana Kaisar Bintang 6 barusan. Saya pikir dia bisa bersaing dengan Qixing Den." Petik 2. Hahaha, semuanya tertawa. Pada saat ini, gulungan gemuruh melanda rumah Xiao. Setelah suara bang, suara klik, suara guntur yang besar bertiup di atas Xiao Fu, diikuti oleh suara kedua, ketiga, keempat. Kaisar Bintang 6 lainnya, semua orang membeku, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk merespons. Kali ini pasti Long Yan. Keluar dan lihat. Pada guntur ke-6, badai yang paling dekat dengan pintu keluar dari aula terlebih dahulu. Dan semua orang mengikuti dengan cermat. Tapi ketika kerumunan berdiri di luar rumah, awan petir di atas rumah Xiao telah bubar. Di manakah sosok Long Mao? Semua orang tercengang, ini berakhir begitu cepat? Ziying meninju beberapa pukulan di belakang badai. "Hei, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Bukankah itu Long Yu?" Badai itu menyeringai oleh Ziying, dengan lembut, ringan. "Aku tidak melihatnya dengan jelas. Tetapi hanya melihat guntur dan kilat menyambar pada orang itu. Seharusnya Long Yan. Siapa yang bisa menghabisi Kaisar Bintang 6 begitu cepat?" Ziying tidak bisa menahan diri dengan gembira. "Bagus sekali. Kami memiliki Kaisar Bintang 6 lainnya di Xiao Fu." Nan Ermin dengan sengaja berjalan di depan Xiao Zhan, meletakkan tangannya di pundak Xiao Zhan, dan menghiburnya dengan, "Peduli, menangislah jika kamu ingin menangis. Jangan disimpan dalam hatimu. Hei, siapa yang menyuruhmu bertemu naga? Bagaimana dengan orang cabul ini?" Petik 2.
Pergi dan pergi. Xiao Zhan melambaikan tangan Nan Erming dan berkata dengan marah. Kamu tidak ada habisnya. Le Shaolong memelototi Nan Erming, yang selalu berusaha melawan tsunami, dan berkata dengan terus terang. Xiao Zhao dan Long Jue sama-sama menembus ke tingkat bintang 6, yang merupakan keberuntungan Xiao Fu. Nah, Xiao Zhao akan segera mengkonsolidasikan dan memperbaiki. Setelah keluar dari bea cukai, semua orang akan segera mengurus barang-barang di tangan mereka, dan menunggu Xiao Zhao melapor ke Xiao Zhao setelah meninggalkan bea cukai. Petik 2. Ya, Xiao Zhan, Ziying, Nan Erming, Storm dan Xiao Li menjawab serempak. Kerumunan yang bersemangat karena Xiao Yan dan Long Yan menerobos petarung bintang 6 pada saat yang sama kembali ke aula, dan setelah beberapa saat mereka kembali bahagia. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Xiao, King Muer menarik lengan baju La King Haoran dan bertanya, "Saudaraku, apakah membutuhkan banyak uang untuk mendirikan badan intelijen?" Ketika King Haoran mendengarnya, dia memberikan tatapan melotot ke King Muer. Apakah dia kasihan padanya sebelum dia menikah? King Muer langsung malu dan memerah, dan lari seperti kelinci. King Haoran tidak bisa menahan tawa, dan terus berjalan menuju kediamannya. Tepat setelah berjalan keluar, suara Le Shaolong terdengar di belakang King Haoran, "Iblis, tolong tetap tinggal." Shaolong, apakah ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya? King Haoran sedikit bingung, berbalik dan tersenyum, dan bertanya, "Shaolong, apakah ada yang salah denganku?" "Kaisar Iblis, Shaolong ingin. Aku ingin berdiskusi denganmu tentang pernikahan antara Xiao Zhao dan gadis Muer." Alis Le Shaolong mengerutkan kening, dan wajahnya diselimuti kesedihan. "Pernikahan Xiao Yan dan Muer?" King Haoran mengerutkan kening, bertanya-tanya. "Apakah ada yang salah?" Le Shaolong memandang King Haoran, ragu sejenak, dan kemudian khawatir. Perkawinan Kaisar Iblis, Xiao Zhao dan Muer adalah pernikahan yang hebat. Apa yang salah? Tapi Xiao Zhao menerobos ke 6 bintang hari ini, dan Shaolong sedikit mengkhawatirkan keselamatan Xiao Zhao. "Hah? Kekuatan ditingkatkan? Xiao Yan lebih aman? Mengapa Shaolong lebih khawatir?" King Haoran bingung sejenak. Le Shaolong memikirkan kata-katanya, dan kemudian berkata, "Iblis, dengan identitas dan statusmu, pernikahan saudara perempuanmu, pasti ada banyak orang yang datang ke Hershey. Apakah itu sangat rumit?" "Iya, kenapa aku mengabaikan ini?" King Haoran tiba-tiba berkata, "Jika kekuatan Xiao Yan terlihat di pesta pernikahan, perintah pembunuhan Liga Bayangan tidak akan lagi menjadi tatanan misterius tingkat kedua, dan akan menjadi 3. Perintah pembunuhan tingkat Suan dan bahkan perintah pembunuhan tanah. Tingkat kedua dapat mengirim pembunuh petarung bintang 7. Pembunuh yang dikirim oleh Dandian pasti akan lebih kuat. Xiao Yan dalam bahaya." Petik 2. King Haoran bertanya dengan mendesak, "Shaolong, apakah Anda pernah bekerja di rumah lelang? Apakah ada ramuan yang benar-benar dapat menyembunyikan fluktuasi dan nafas semangat juang?" Le Shaolong menggelengkan kepalanya. "Ada beberapa ramuan yang menyembunyikan fluktuasi dan hembusan semangat juang, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk disembunyikan. Di antara begitu banyak tamu, mungkin ada sesuatu yang luar biasa."
Alis King Haoran mengerutkan kening ke kata cuan. Mengapa? Pernikahan adalah peristiwa seumur hidup bagi seorang wanita. Belum lagi saya adalah seorang adik perempuan. Akan terlalu berlebihan bagi mereka untuk melakukan pernikahan secara diam-diam. Ini adalah keluhan. Tapi keselamatan saudara Xiao Yan tidak bisa diabaikan. Apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Sejak Le Shaolong datang untuk berbicara dengan King Haoran untuk mengatakan ini, tentu saja dia sudah memikirkannya. Pernikahan Xiao Shao dan Muer harus menjadi perjamuan untuk kuartet. Jika adegannya tidak megah dan semarak, apalagi Kaisar Iblis Xiao Fu tidak setuju. Namun, demi keselamatan Xiao Shao, itu benar-benar tidak pantas bagi mereka untuk menikah saat ini. Melihat ekspresi King Haoran yang sedikit tidak senang, dia melanjutkan, namun, Shao Long punya ide. Saya tidak tahu akankah Kaisar mendengarkan? Petik 2. Beritahu aku tentang itu. Ketidakpuasan King Haoran sedikit berkurang. Bertunangan. Mata King Haoran menjadi cerah. Memang, jika itu hanya pertunangan dan bukan pernikahan. Selama teman dekat pria dan wanita hadir untuk bersaksi, pria dan wanita dapat saling bertukar token. Dengan cara ini, hubungan pernikahan antara keduanya ditentukan. Dan kekuatan Xiao Yan dicegah untuk ditembus. Setelah semua bahaya yang tersembunyi terangkat, belum terlambat untuk menggelar pernikahan secara resmi. Bagaimana perasaan iblis? Yah, sangat bagus. King Haoran mengangguk. Lalu, patriark tua dan gadis Muer. Le Shaolong sedikit ragu. King Haoran tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, jangan khawatir, saya akan pergi ke patriark tua dan Muer. Mereka semua adalah orang yang rasional. Anda tidak perlu khawatir. Kekhawatiran itu diselesaikan dengan baik, dan Le Shaolong dalam suasana hati yang baik mengucapkan selamat tinggal pada King Haoran.